biar bisa masuk ke Zoom. Oke, Pak Dedi ya, ada Pak Dedi hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu arsitektur kontemporer yang menjadi tugas kalian di perancangan arsitektur bertingkat sedang ini ya. Nah, namun saya hanya menjelaskan istilahnya apa ya, kayak permukaannya gitu ya, permukaan dari arsitektur kontemporer ini. Untuk lebih mendalami, untuk lebih memahami isi dari arsitektur kontemporer dan bagaimana kalian bisa membedakan arsitektur kontemporer dan arsitektur lainnya ke dalam desain kalian, bagaimana kalian bisa mengaplikasikan konsep-konsep arsitektur kontemporer ini ke dalam desain kalian, itu kalian sendiri yang harus mencari nantinya gitu ya, menyesuaikan dengan apa yang kalian analisis sebelumnya, analisis yang kalian lakukan sebelumnya, kemudian itu dikombin dengan pengetahuan kalian mengenai apa itu arsitektur kontemporer dan ciri-cirinya, prinsip-prinsipnya, kemudian kalian perhatikan juga analisis-analisis ruang dan analisis sebelumnya yang sudah kalian lakukan, kemudian itu nanti kalian desain. Bentar ya, ini saya lagi buka. Oh, akan ini ya materinya, momen bahan silakan ya Pak Det. Sebentar aja kok, hanya sedikit saja materinya ya. Sebentar, lemot. Ini mahasiswa yang lain tadi mendengar suara saya kan? Mahasiswa bukan yang lain. Mahasiswa mendengar suara saya kan selain pada dengar Bu. Dengar Bu. ya, oke, good. Terus ya ini PowerPoint-nya juga mau dibuka ya, starting melulu. Kita mau. Tuh, beneran deh, ini kayaknya harus ganti laptop saya. PowerPoint wae loh, bisa suwi. Loh. Bentar ya, ini masih rere. Jadi tadi nggak kebuka-buka. No PowerPoint. Lah. Maaf, tadi suara. Kenapa? Dari suaranya nggak kedengeran. Saya memang nggak bersuara masih. Saya menunggu PowerPoint nggak keluar. Nah, loh, ki opo sih? Bismillah. Ya Allah, Bismillah bisa. Bisa. Kebuka ya? Kebuka nggak guys? Ya Bu. Oke. Betul. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan ya mau buka ini aja. Ini adalah beberapa apa ya? Saya coba
rangkumkan gitu ya. Saya coba rangkumkan mengenai arsitektur kontemporer untuk bisa dijelaskan kepada kalian agar simple gitu ya, agar kalian lebih bisa memahami. Karena memang arsitektur kontemporer itu mirip ya dengan arsitektur modern. Memang sedikit mirip dengan arsitektur modern. Cuman bedanya adalah arsitektur modern itu berada di zaman ya ada di masa tertentu gitu ya, yang pada saat si arsitektur modern itu muncul gitu kan, zaman-zaman itu. Nah, kalau arsitektur kontemporer itu mengikuti waktu. Jadi mengikuti zaman. Kita sekarang arsitektur kontemporer zaman tahun 2002 itu berbeda dengan arsitektur kontemporer zaman tahun 1800. Nah, kayak gitu. Maksudnya seperti itu ya, guys. Nah, kemudian, nah ini dia. Saya mulai dari pengertiannya aja dulu deh. Menurut Hilberseimer, di bukunya Contemporary Architect 2, tapi ini tahun 1964 ya. Beliau itu menjelaskan bahwa arsitektur kontemporer adalah suatu style atau aliran arsitektur tertentu pada eranya. Eranya, ini adalah highlight ya, pada eranya yang mencerminkan kebebasan berkarya sehingga menampilkan sesuatu yang berbeda dan merupakan suatu aliran baru atau penggabungan dari beberapa gaya arsitektur lainnya. Jadi itu Suaranya hilang, Bu. ada Suaranya putus-putus hilang. oh, padahal saya pakai wifi HP loh, padahal sudah pakai hotspot ini. Di saya ada, Bu. Ada ya? Oh, Pak Dedi. Pak Dedi pakai hotspot, Pak. Nggak usah pakai punya kampus, Pak. Enggak, ini udah bagus tadi. Oh, yang tadi ya? Ya, pokoknya itulah ya intinya. Memang mirip dengan arsitektur modern, cuma bedanya kalau arsitektur kontemporer itu dia lebih fleksibel, sedikit lebih fleksibel, tapi masih diatur dalam sebuah rule gitu ya, ada rule di dalamnya gitu. Enggak Mana Bu Eta di sebrutal rumah? brutalism atau Bu Eta di kantor. Bu Eta di kampus, di ruang dosen ya. Gitu. Terus kemudian tidak seekspresif postmodern gitu ya. Tapi dia sudah diberikan kebebasan untuk berkarya walaupun dalam rule-rule tertentu gitu ya. Dan itu mencerminkan desain untuk eranya. Jadi pada tahun 2022 itu akan berbeda dengan era tahun 2000 misalnya, seperti itu ya. Arsitektur kontemporer itu adalah gaya arsitektur yang muncul pada akhir abad 20 sampai dengan saat ini dan juga menampilkan sesuatu yang berbeda dengan menampilkan kualitas tertentu, terutama dari segi pengguna teknologi dan kebebasan dalam menampilkan suatu gaya arsitektur. Ya, jadi benar-benar menampilkan kebebasan namun masih dalam pakem tertentu gitu ya, tidak keluar dari pakem yang ada. Saiki piye pindahe? Bener ya? Oh iya Maaf bener. nih, hanya hilang-hilangan. Gimana Raihan nggak denger? Ya, suaranya Ibu hilang-hilangan. Apa cuma saya? Apa kia ya? Hilang-hilangan kia apa ya? Dan kehilang-hilangan. Kalau begini banget saya sampai kayak mau makan ininya kedengeran nggak? Iya, ya udah. Oke, sip. Nah, yang ini adalah ciri-ciri arsitektur kontemporer menurut Charles Jenks pada tahun 81. Dia menyebutkan bahwa ciri-ciri arsitektur kontemporer itu bangunannya memiliki tiga hal gitu ya. Yang pertama, bangunannya itu memiliki ideologi gitu ya. Atau suatu konsep yang memberikan arah, tujuan, dan maksud agar pemahaman arsitektur kontemporernya itu bisa lebih terencana dan sistematis. Kemudian yang kedua, itu memiliki style atau ragam. Jadi ragam gayanya itu enggak monoton itu aja, enggak kotak-kotak aja gitu ya. Tapi arsitektur kontemporer itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Dalam arsitektur kontemporer ini bentuknya, rupanya itu berbeda-beda berdasarkan eranya gitu ya.
Kemudian yang ketiga, ide desain. Nah, dalam suatu arsitektur kontemporer itu punya ide desain dan karakteristik gitu ya, yang menjadi titik awal dari munculnya si arsitektur kontemporer ini atau bangunan arsitektur kontemporer ini. Ini menurut Charles Jencks ya. Dan ini di tahun 1981. Tapi menurut zaman now saya sedang mencari nih ya, saya tadinya mencari di jurnal-jurnal mengenai arsitektur kontemporer di tahun yang terbaru ini ya, istilahnya setidaknya 5 tahun terakhir. Cuman mereka itu menjelaskannya itu lebih rumit, tapi intinya sama seperti ini gitu ya. Cuman mereka menjelaskannya itu lebih rumit, ya wajar lah ya kan jurnal gitu ya. Cuman intinya itu seperti ini gitu. Saya mendapatkannya itu dari rumah.com pada tahun 2019 gitu ya. Dia menjelaskan ciri-ciri arsitektur kontemporer di tahun ini, tahun 2019 gitu. Tahun-tahun belakangan ini berarti modern ya, sudah era-era sekarangan. Itu yang pertama adalah dia memiliki lekukan atau melengkung. Biasanya dia memiliki lekukan atau melengkung. Atau yang kedua, dia memiliki palet warna yang netral atau tegas. Jadi warna-warna yang digunakan itu netral atau tegas, tidak melulu abu-abu, tidak melulu coklat gitu kan. Kalau modern itu kan putih, abu-abu, coklat, as simple as they can gitu kan. Tapi kalau kontemporer itu dia warnanya itu kadang warnanya netral, it's okay netral, tapi dia tegas gitu ya, muncul gitu warnanya. Kemudian dia memiliki komposisi ruang yang mengalir. Jadi komposisi ruangnya itu tidak harus dikotak-kotaki seperti arsitektur modern gitu. Arsitektur modern itu kan dia yang penting fungsional. Jadi kotak. Tapi kalau di arsitektur kontemporer dia memiliki sirkulasi ruang itu yang mengalir gitu ya, yang seolah-olah itu tidak terkotak-kotaki tapi dia mengalir aja, jalan aja, jalurnya itu nyaman aja gitu ya. Kemudian materialnya itu aneh-aneh, bukan aneh-aneh ya, materialnya itu terbarukan. Nah, biasanya itu materialnya itu terbarukan. Materialnya itu dikatakan anti mainstream. Kayak misalnya kalau orang pakai kaca, ini pakainya akrilik misalnya gitu ya, Itu ada material-material yang terbarukan yang digunakan. Kemudian ya banyak amat staples. Oh alah. Ya oke. Maaf, ada iklan lewat barusan. Terus yang kelima itu jendelanya besar dan lebar. Biasanya itu jendelanya besar dan lebar. Bukan berarti jendela besar dan lebar itu kayak jendela-jendela di bangunan kolonial ya. Tapi jendela lebar dan besar itu seperti di FTUMJ aja. Kita lihat di arsitektur itu jendela-jendelanya kan besar-besar ya, lebar-lebar. Nah, kayak gitulah maksudnya. Itu tuh biasanya arsitektur kontemporer itu seperti itu. Kemudian ini yang penting, arsitektur kontemporer itu memperhatikan aspek lingkungan, tidak hanya memperhatikan bangunannya itu sendiri. Jadi lingkungan di sekitarnya itu juga diperhatikan. Apakah kalau aku menggunakan material A itu akan mengganggu lingkungan sekitarku, gitu ya? Itu juga perlu dipertimbangkan, gitu. Kemudian membuat bangunan serasa hidup atau dinamis, gitu ya. Jadi bangunannya itu tidak kaku. Bangunannya itu tidak kaku, bangunannya itu dinamis gitu ya. Itu ciri-ciri dari arsitektur kontemporer di era sekarangan ini. Ini adalah contoh ciri-cirinya. Kalau kalian merasa, oh Bu, saya baca di jurnal ini Bu, ternyata pada tahun 2022 terbaru Bu, gitu ya. Ciri-cirinya itu ada lagi yang begini. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Kalian bisa bawa itu selama nanti asistensi, kalian bisa bawa ciri-ciri itu ke kita, bahas dengan kita gitu, bahas dengan saya dan Pak Dedi gitu. Boleh nggak apa-apa, itu malah bagus. Kalian menemukan istilahnya menemukan ciri-ciri arsitektur kontemporer terbaru di era tahun 2022 menurut jurnal. Nah, itu ya. Tapi menurutnya itu harus benar ya, bukan menurut pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi itu tidak bisa diakui gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perbedaan arsitektur modern dengan arsitektur kontemporer gitu ya. Kalau arsitektur kontemporer itu bisa bertema apa aja. Masa itu juga bisa gitu ya.
Kalau arsitektur modern, tema-temanya itu hanya bertema modernis awal sampai abad pertengahan ke-20, pertengahan abad ke-20, saat si arsitektur modern itu booming gitu ya, besar. Kemudian kalau arsitektur kontemporer itu bersifat dinamis dan tidak terkait oleh suatu era. Mau itu era 2002, 2003, 2007, 2008, 2019, 2022 itu tetap aja kontemporer istilahnya gitu ya. Tapi kalau arsitektur modern itu bersifat lebih statis dan berkembang pada masa pre-industrial. Kemudian untuk arsitektur kontemporer itu tidak terikat oleh aturan-aturan lama di masa lalu dan terus berkembang sesuai zaman. Ya kan seperti yang saya sebutkan tadi, dia berkembang sesuai dengan eranya, sesuai dengan zamannya. Sedangkan arsitektur modern itu masih terikat dengan aturan-aturan lama dan dibuat hanya sesuai dengan eranya saja. Modern itu seperti apa? Kalau kalian membayangkan arsitektur modern itu adalah arsitektur yang zaman now, itu bukan gitu ya. Itu yang kalian, kalau arsitektur zaman now itu adalah arsitektur kontemporer gitu yang kalian bayangkan. Kalau arsitektur modern itu arsitektur yang ada pada abad ke-20 seperti yang dijelaskan di kalau nggak salah mata kuliah sejarah arsitektur Indonesia ya, itu ada. Atau sejarah arsitektur dunia. Saya nggak tahu ya, mungkin Bu Anissa yang dunia kata Bu Anissa dunia. Sejarah arsitektur dunia itu sudah diajarkan gitu ya tentang arsitektur modernnya ya seperti itu gitu ya. Arsitektur modern yang bentuknya kubisme, kemudian kotak-kotak, kemudian vertikal horizontal, less is more ya kayak gitu kan. Ya itu adalah arsitektur modern. Yang seperti itu maksudnya, bukan arsitektur yang ada pada tahun ini gitu ya. Arsitektur modern bukan yang seperti itu gitu. Tapi arsitektur modern itu adalah suatu konsep desain arsitektur yang muncul pada pertengahan abad ke-20 itu gitu ya guys. Kemudian Ki, tidak terbatas pada satu gaya saja, gayanya bisa macam-macam ya, nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh gayanya. Tapi kalau arsitektur modern lebih lekat dengan gaya tradisional, maksudnya ya kotak-kotak itu aja, kemudian horizontal vertikal, kemudian simple yang seperti itulah ya. Nah, ini adalah contoh dari bangunan arsitektur kontemporer ya, yaitu Royal Ontario di Toronto. Royal Ontario Museum di Toronto. Ini adalah salah satu contoh atau bentuk dari arsitektur kontemporer. Dia memperbaharui, istilahnya keluar dari pakem arsitektur modern, tapi masih dalam batasan-batasan tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, batasan-batasannya itu ya yang tadi masih memperhatikan lingkungan lah gitu ya. Terus kemudian adanya material-material yang terbarukan gitu. Jadi masih, dan dia masih kenapa dia begitu ya istilahnya. Nah, ini juga salah satu contoh dari gaya arsitektur kontemporer. Dia mengadaptasi gaya arsitektur kontemporer gitu ya. Melekuk-lekuk atau melengkung gitu ya. Tapi masih dalam batasan atau pakem-pakem tertentu. Ini juga termasuk dari arsitektur kontemporer. Walaupun dia kotak-kotak, tapi dia keluar dari boxnya gitu ya. Dia tetap keluar dari boxnya, jendelanya lebar-lebar. Itu adalah contoh dari arsitektur kontemporer. Nah, dari saya cukup sekian. Sebelumnya apakah ada tambahan dari Pak Dedi sebelum saya dibuka pertanyaan untuk mahasiswa? Arsitektur kontemporer. Nggak ada Bu, dari saya. Aduh, kalau kayak gini Cukup ya Pak ya? hilang dong guys. Ya, oke. Dari Pak Dedi cukup. Dari kalian bagaimana mahasiswa? Apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham atau tidak paham sama sekali? Guys, bagaimana? Apakah kalian paham? Kelihatan ya, Ora. Saya mau bertanya Bu Yo, bertanya wae. Ya silakan bertanya JJ. Silakan JJ, bertanya JJ. Suaranya nggak bisa nyala, JJ. J.
JJ, suara saya terdengar? Oh ya wes, tuliskan wae apa yang mau kamu tanyakan. Sini cepetan. Bu Eta saya izin dulu ya mau jemput anak sekolah. Ya, monggo Pak Dedi. Terima Ya. kasih Pak Dedi. Sama-sama. Yang lain saya juga izin ya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. JJ masih ngetik ya? JJ masih ngetik pertanyaan. Sementara JJ masih ngetik pertanyaannya, yang lainnya ada pertanyaan nggak? Gimana guys, yang lainnya? Yang lainnya sudah paham semua? Seenggaknya udah ngerti gitu ya apa yang dimaksud dengan arsitektur kontemporer, sehingga nanti kalian pada saat mendesain itu kalian nggak kebingungan guys. Ntar hasilnya ya modern maneh, atau kalau enggak hasilnya ya kayak biasa-biasa aja gitu. Padahal kan saya berharap gitu ya, harapannya gitu, desain kalian itu enggak yang biasa-biasa aja. Desain kalian itu ya yang benar-benar mengaplikasikan contemporary architecture gitu. Ketika apa dan bagaimana desain kita melewati batas sehingga masuk ke dalam arsitektur postmodern. Jadi gini, arsitektur postmodern itu memiliki sudah tidak, istilahnya gini, arsitektur yang bukan melawan ya, yang melebihi dari arsitektur modern. Jadi dia tidak punya batasan-batasan lagi gitu ya, J. Jadi kalau arsitektur postmodern itu mbuh kaki jadi kepala jadi kaki itu terserah gitu. Modelnya itu istilahnya seperti itu. Jadi kalau salah satu yang paling mudahnya aja yang bisa kita pahami agar kalian nggak kebablasan gitu ya, agar nggak kebablasan ke arsitektur postmodern, itu beberapa ciri yang ada di sini itu diikutin aja. Ciri-ciri dari arsitektur kontemporer itu diikutin aja, terutama di nomor ini. Ini sangat membedakan antara arsitektur postmodern dan arsitektur kontemporer. Kalau arsitektur postmodern, dia tuh sudah istilahnya bebas berkarya yang sudah tanpa pakem, yang sudah tanpa rule. Jadi dia benar-benar bebas berkarya sesuka hati. Mau dibentuk sembarang kalir itu juga masuk ke postmodern gitu ya. Tapi kalau kontemporer itu masih ada batasan-batasan tertentu. Seperti contohnya yang paling bisa membuat kita membedakan gitu ya, yang bisa menahan diri untuk bisa mendesain yang lebih begini bugono gitu. Ini di nomor 6 ini. Saya kasih contoh. Tadi saya tuh sempat cari karena saya yakin pasti ada yang bertanya seperti itu. Tadi saya sempat cari di ya tapi kayaknya tadi kan saya matiin ya. Coba saya cek dulu. Sempat cari di internet. Bentar ya. Tadi saya sempat cari di internet itu mengenai arsitektur postmodern. Nah, kenapa saya cari ini? Agar kalian bisa membedakan. Agar kalian bisa membedakan antara postmodern dan si kontemporer. Karena saya yakin kalian pasti, lu nanti saya takutnya kebablas, Bu. Ya, nanti desainnya tuh kebablas jadi postmodern gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini yang saya tunjuk ini. Kelihatan kan guys ya? Saya nunjuk apa? Kelihatan J? Saya nunjuk apa J? Oh ya, oke. Nah,
Ini tuh adalah arsitektur postmodern. Bisa dilihat gitu ya. Dari bentuknya saja dia tuh memang sudah benar-benar bebas berkarya ya. Saya tak gede nih, baik. Nah, dari bentuknya lah iklan. Nah, dari bentuknya saja sudah bisa kita lihat bahwa ini adalah arsitektur postmodern gitu ya. Tanpa rule, tanpa aturan, dia wes nggak ada pakem-pakem apa, langsung masuk aja, terabas aja semuanya gitu kan, istilahnya seperti itu. Dan bahannya bisa kita lihat bahannya itu apa, materialnya itu apa gitu ya. Dan material-material ini walaupun melakukan lingkungan tertentu, ini tidak nyaman bagi lingkungannya. Nah, berbeda dengan arsitektur kontemporer, mereka harus memperhatikan lingkungannya. Ya, ya betul. Ini karya Frank Gehry. Bilang arsitektur postmodern itu bisa menjadi salah satu banyak kan guys. Dan jika arsitektur postmodern ini dia konsepnya itu tidak seperti kalau arsitektur kontemporer. Jadi kalau kontemporer itu kan di awal kita sudah merencanakan ya. Di awal seperti yang tadi dijelaskan oleh Jenks di tahun 81 itu harus punya ideologi di awal. Pertama ideologi, kedua mengikuti zaman now, mengikuti eranya, ya kan? Mengikuti era zaman sekarang. Zaman sekarang itu era desainnya itu seperti apa? Pada zaman now itu arsitektur yang kiwari, yang terkini itu seperti apa? Jadi kontemporer itu kan terkini ya, kiwari gitu ya. Jadi arsitektur yang terkini itu seperti apa? Itu bisa dikombin. Terus yang ketiga yang tadi itu dia harus memiliki konsep di awal. Sebenarnya kamu mau desainnya itu kayak apa sih? Sebenarnya kamu mau desainnya itu bagaimana sih? Gitu ya. Jadi ada means-nya, ada filosofi di balik apa yang sudah kalian desain, gitu ya. Berbeda dengan postmodern. Kalau postmodern itu bisa sampai kalian membayangkan 7.000 tahun lagi itu di sana akan seperti apa, terus kalian desain di postmodern, it's okay gitu ya. Tapi kalau kontemporer itu yang kiwari, yang terkini, zaman now. Gitu. Oke, JJ? JJ? Oke, baik Bu. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Sebelum saya absen. Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi dari kalian? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau cukup saya langsung absen saja ya. Saya akan panggil satu-satu namanya. Yang tidak ada orangnya, atau bukan salah, yang tidak bisa bersuara, tolong disuarakan oleh temannya. Kalau dia ngechat di kolom chat box ya, nanti tolong teman-temannya suarakan yang bisa bersuara, karena saya nggak bisa bolak-balik siakat sini. Ini ya, matanya agak kileng juling gimana gitu kalau bolak-balik. Pushing. Tak absen sih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Izzat Zandi. Hadir, Bu. Raihan Nur Said. Hadir, Bu. Reza Mustafa Fakhri. Reza Mustafa Fakhri. Reza Mustafa Fakhri. Oke, saya catat alfa dulu. Zainal Mustafa tadi nanya. Rafli Ferdiansyah. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rifki Tamam. Ada, Bu. Oke. Farhan Fahrezi. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Raihan Al-Ghifari.
Hadir, Bu. Oke. Safa Armelia Ibrahim. Hadir, Bu. Oke. Reza Pahlevi Nur Islami. Hadir, Bu. Lutfi Khairul Akbar. Hadir, Bu. Ervita. Oke. Alfarizi Setiawan. Hah? Alfarizi Setiawan. Alfarizi Setiawan. Tidak ada. Dava Raditya. Dava Raditya. Saya anggap Alfa ya. Yohana Dea Rasela. Hadir, Bu. Mutia Setiawardani. Hadir, Bu. Naria Fidalia Tiara. Hadir, Bu. Tegar Ari Erlangga. Tegar Ari Erlangga. Tegar Ari Erlangga. Saya anggap Alfa sementara. Rifki Hanifianto. Saya, Bu. Oke. Abdur Rauf Dasar Putro. Oke. Firman Dayat. Hadir, Bu. Oke. Nur Asia. Hadir, Bu. Siap. Ya, hadir. Oke. Muhammad Fadil Abdillah. Hadir, Bu. Oke. Viko Laria Adi Winarta. Hadir. Rai Fatur Rahman. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Zahra Anindya Pratiwi. Zahra Anindya Pratiwi. Zahra. Oke. Lutfi Alfian Firdaus. Hadir, Bu. Oke. Rifa Nur Habibah. Hadir. Ratu Yasar Nabilah Syamsul. Saya hadir, Bu. Giska Nuriski Amalia. Giska ada, Bu. Muhammad Siddiq Al-Nawawi. Muhammad Siddiq Hadir, Bu. Al-Nawawi. Hadir. Oke. Latifah Az-Zahra. Saya, Bu. Muhammad Taqiyuddin Imami. Muhammad Taqiyuddin Imami. Muhammad Taqiyuddin Imami. Hadir, Bu. Saya anggap Alfas. Oh, hadir. Oke. Nazlita Hadir, Bu. Mawali. Oke. Maulana Sadam Faizul Hafiz. Maulana Sadam Faizul Hafiz. Maulana Sadam Faizul Hafiz. Maaf, Bu. Tadi Maulana Sadam lagi di jalan katanya, Bu. Yang habis panggil lagi tuh, Bu. Habis apa? Lagi di jalan. Izin gitu, Bu. Oke. Ahmad Said Hamzah. Hadir, Bu. Dewinta Firda Giriana. Hadir, Bu. Saya baca dari awal ya, yang tadi alfa-alfa. Reza Mustafa Fakhri. Reza Mustafa Fakhri. Reza Mustafa Fakhri. Alfa ya. Alfarizi Setiawan. Alfarizi Setiawan. Alfarizi Setiawan. Oke, Alfa. Dava Raditya. Dava Raditya. Dava Raditya. Alfa. Tegar Ari Erlangga. Tegar Ari Erlangga. Tegar Ari Erlangga. Alfa. Udah. Beda. Ibu katanya Wawan lagi di jalan, Bu, izin. Kenapa pada masih di jalan semua sih, guys? Kalian ada kuliah di kampus?
Oh. Ini nggak ada yang jawab saya nih. Kalian ada kuliah lagi di kampus atau jalan pulang atau gimana ini? Tadi habis kuliah, Bu. Terus langsung pulang? Iya, Bu. Ya berarti nggak bisa dengerin mata kuliah ibu dong, mata kuliah perancangan arsitektur dong kalau langsung pulang. Gimana? Kalau misalnya kayak gitu, misalnya modelnya seperti ini, ada kuliah di awal luring, terus ada daring setelahnya, yo di tenis gitu loh. Kalau kalian langsung pulang ya kalian nggak bisa ikut kuliah kita lah. Ya mau izin sampai berapa tahun kalian izin kalau kayak gini? Ya, tungguin dulu, kuliah dulu. Walaupun daring, mau luring, mau daring, kuliah dulu. Saya yakin ini beberapa di antara kalian nungguin dulu nih di kampus nih. Makanya tadi banyak feedback kan. Ya kayak gitulah dulu harusnya. Dengerin dulu gitu kuliahnya. Baru kalau udah selesai pulang. Gitu. Mumpung ke kampus kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian mau asistensi ternyata harus ada dosennya di kampus kan lebih enak tuh. Lebih enak asistensi luring kan daripada asistensi daring gitu ya. Tolong disampaikan ke teman-temannya. Kalau misalnya ada kuliah dulu, ada kuliah setelah mata kuliah pertama, mata kuliah kedua luring, daring, ya dinteni ditunggu dulu, selesaikan dulu kuliahnya baru pulang. Atau kalau misalnya kuliah di pagi itu daring misalnya, terus siangnya itu luring, ya datangnya lebih pagi, datanglah lebih pagi biar yang luring itu atau yang daring itu bisa ikut juga kuliahnya. Jangan sampai kalian mengorbankan salah satu mata kuliah yang lain untuk bisa mengikuti satu mata kuliah itu. Paham ya maksud Ibu ya? Jadi jangan sampai ada mata kuliah yang dirugikan. Yang rugi kalian sendiri, bukan Ibu gitu ya, bukan dosennya. Yang rugi itu kalian sendiri. Gitu. Jadi pintar-pintarlah milih waktu, pintar-pintarlah memanage waktu. Ya, buat kalian ya guys. Oke, absensi sudah saya laksanakan. Terima kasih atas kehadirannya. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum saya menutup pertemuan kita, kalian langsung ngerjain ini ya. Langsung ngerjain apa yang harus kalian kerjakan untuk hari Kamis besok. Hari Kamis besok kalian presentasi analisis terpilih, plus mulai dari analisis lahan ya, mulai dari analisis pemilihan lahan, kemudian studi preseden untuk bisa menentukan banyak hal ya. Studi preseden itu ya entah bentuk bangunan, entah bentuk massa, entah sirkulasi, kemudian bisa juga memikirkan program ruang gitu ya. Terus dan yang terakhir adalah analisis lahannya yang terpilih, lahan itu sendiri, lahan yang sudah terpilih itu dianalisis gitu ya. Oke guys, itu per kelompok, tenang aja. Jadi nanti hari Kamis kalian maju satu-satu per kelompok untuk mempresentasikan apa yang harus kalian presentasikan. Oke? Oke. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi dari kalian? Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Biar Ibu nggak kayak ngomong sama tembok gitu loh, Nak. Udah nggak ada gambarnya, di depan Ibu cuma ngeliat diri Ibu sendiri gitu ya. Nggak dijawab juga pertanyaan kali. Nomor tuh. Kasih Bu. Saya end meeting ya.
Halo. Iya.